Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Sukma. Nah, yang mana materi minggu sebelumnya kita telah membahas yaitu tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang sujud syukur. Sekarang Kakak Sukma ingin membahas tentang sujud tilawah dan sujud syahwi. Jadi sebelum itu Kak Sukma ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud dengan benar. Nah, minggu kemarin sudah Kakak jelaskan tentang pengertian sujud. Terus peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud syahwi dan sujud tilawah. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan dan dalil tentang sujud syahwi dan sujud tilawah. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara melakukan sujud sahwi dan sujud tilawah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan hikmah sujud, yaitu sujud syahwi dan sujud tilawah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita membaca doa sebelum belajar tadi, apa yang Kakak sampaikan mudah dipahami oleh kalian. Selamat menonton. Sekarang Kakak ingin membahas tentang pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi sendiri yaitu adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud 2 kali. Nah, sujud sahwi ini yaitu sujud 2 kali dan dilakukan setelah melakukan tahiyat akhir sebelum sujud sahwi. Nah, adapun dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut dan yang ia yakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apabila kita ragu akan sholat, apakah kita sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka kita akhiri dengan sujud sahwi sebelum salam. Terus kita membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Nah, sebab-sebab orang yang sholat dan melakukan sujud sahwi ada beberapa, yaitu pertama, lupa meninggalkan salah satu rakaat sholat. Nah, seperti melakukan rukuk, iktidal, dan sujud. Ia lupa apakah dia telah mengerjakan sujud ataupun iktidal. Nah, jika dia melupakan daripada rukun sholat tersebut, hendaknya dia melakukan sujud sahwi. Terus lupa atau ragu jumlah rakaat itu bisa menyebabkan kita harus sujud sahwi. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Nah, ini bagi orang yang sering membaca doa kunut, akan tetapi ia ragu apakah ia sudah membaca doa kunut hari ini atau belum. Nah, jika dia sering membiasakan membaca doa kunut, maka dia melakukan sujud sahwi. Terus yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Nah, jika lupa mengerjakan tasyahud awal, maka bisa dikerjakan dengan sujud sahwi. Dan yang terakhir, kelebihan atau kekurangan rakaat, yaitu yang menyebabkan kita sujud sahwi. Dalam kasus rakaat kurang, apabila pada sholat ada yang meninggalkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri takbir dan melengkapi jumlah rakaat, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Terus kita membahas tentang tata cara sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi sebagai berikut. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang ia kerjakan, atau dia lupa tentang rukun-rukun yang telah kakak bahas tadi. Nah, dia wajib melakukan sujud sahwi. Adapun tata cara melakukan sujud sahwi sebagai berikut. Setelah selesai membaca tahiyatul akhir, langsung sujud lagi dengan membaca subhanallah la yanamu wa la yashhu. Nah, artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama.
yaitu subhana ma la yanamu wa la yashhu. Nah, yang terakhir duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampunan kepada Allah dan membaca istighfar, yaitu Astaghfirullahalazim. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Terus hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya, hendaknya kita sebagai umat manusia yang diajarkan agama Islam yaitu untuk memberikan maaf. Jadi kesimpulan daripada kita melakukan sujud sahwi tadi adalah kita sebagai manusia tidak boleh sombong dan harus saling maaf dan memaafkan agar terciptanya hubungan harmonis dan rukun di antara sesama. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah sujud tilawah. Sekarang kakak ingin membahas pengertian sujud tilawah itu sendiri. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat kita mendengarkan ayat tersebut dilantunkan. Terus kedua, kakak ingin membahas tentang dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di sini kakak ingin membacakan dalilnya. Bisa kalian lihat di buku PHI di halaman 88, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ummara an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu, rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita lanjutkan tentang sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah sendiri dilakukan karena pada saat membaca ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran ia menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15. Akan tetapi di sini kakak ingin menyebutkan beberapa saja, seperti Quran surah Al-A'raf ayat 206, Al-A'udhu ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Al-Maryam ayat 58, dan yang terakhir Al-Hajj ayat 77. Melakukan sujud tilawah yaitu kita harus memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya seperti berikut. Yang pertama, kita harus suci daripada hadas maupun najis. Yang kedua, kita menghadap kiblat, dan yang ketiga, menutup aurat. Pun rukun sujud tilawah yaitu pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud ya, dan yang terakhir salam. Terus kita membahas tentang tata cara sujud tilawah. Ingat, tata cara sujud tilawah ada dua. Pertama yang dikerjakan di waktu sholat, yang kedua dikerjakan di waktu di luar sholat. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang tata cara melakukan sujud tilawah yang di luar sholat. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat melakukan sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat sujud satu kali. Pada saat sujud itu kita membaca doa seperti berikut. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'uhu wa basarahu bi hauli wa quwwati. Nah, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Terus duduk sejenak
Dan yang terakhir, salam. Nah, yang kedua kakak ingin membahas sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah yang waktu di dalam sholat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah yang kakak bacakan tadi beserta artinya. Tapi waktu sholat kita cukup membacakan doanya saja, tidak perlu arti yang hanya diucapkan dalam hati saja. Setelah selesai melakukannya sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Yang terakhir, dan pada akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir, yaitu hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah melakukan sujud tilawah yaitu dijauhkan dari godaan syaitan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Orang yang menghayati bacaan Al-Quran yaitu kita mendengarkan surah Sajdah, berarti dia memperhatikan dan menghayati apa yang imam baca ataupun apa yang kita baca ataupun apa yang ia dengar. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah materi yang kelima yang kakak sampaikan. Minggu kemarin kita telah membahas materi kelima, dan lanjutan materi kelima adalah materi yang hari ini. Semoga kalian bisa menyimak dan memahami materi tersebut. Jika kurang jelas, kalian bisa membuka di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang ada di halaman 88 dan hingga selesai. Maka dari itu kakak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Nah, setelah kalian menonton video ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan, kakak minta halal dan minta ridho, dan kakak minta maaf sekali lagi dan sebesar-besarnya untuk kalian semua. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat bukan hanya untuk kalian, akan tetapi juga untuk kakak. Nah, sampai sini dulu videonya. Kakak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.